harapan yang masih bisa, pokoknya masih bisa ditoleransi. Kok berubah sendiri? Nah, di sini yang mempengaruhi adequate service itu ada 4. Ada temporary service intensifier, perceived service alternative, self-perceived service role, sama situational factor. Kalau yang harapan tertinggi itu yang desired service, Mbak. Yang adequate service itu yang bawah. Oke, nah ini apakah temporary service intensifier itu faktor individual yang membuat pelanggan lebih menyadari kebutuhannya akan jasa. Jadi ini cuman karena dia temporary, berarti jangka panjang apa jangka pendek biasanya? Oh, enggak lihat. Berarti cuman jangka pendek ya. Ini kok di contohnya di buku itu mail order yang tergantung pada telepon bebas pulsa untuk menerima pesanan pelanggan akan cenderung lebih banyak menuntut layanan telepon selama waktu sibuk tiap minggu, bulan, dan tahun. Jadi, kalau misalnya waktu sibuk, orang-orang tuh biasanya kurang bertoleransi terhadap yang namanya misalnya teleponnya itu kok nggak diangkat-angkat atau apa, orang-orang itu biasanya cenderung akan marah atau nggak bisa mentoleransi hal-hal tersebut biasanya pada waktu-waktu tertentu ya, kayak misalnya tadi kalau kita makan ke restoran misalnya pas lagi sibuk, maksudnya kitanya yang lagi sibuk, jadi pelayanannya jadi terasa lama, itu kayak gitu. Jadi faktor individual yang membuat pelanggan lebih menyadari kebutuhannya akan jasa. Terus kalau yang kedua itu ada perceived service alternatives. Jadi di situ pilihan-pilihan penyedia jasa yang lain di mana pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Jadi kan karena misalnya restoran itu kan sangat banyak, ya toh. Restoran kan nggak cuma satu, banyak sekali. Nah, misalnya makanya karena restoran itu banyak, kita sebagai misalnya pengusaha makanan yang punya restoran, gimana caranya itu supaya kita bisa dipilih oleh pelanggan kan. Jadi karena banyaknya pilihan, andai kata misalnya kita melakukan kesalahan, orang-orang biasanya cenderung akan malas untuk kembali ke kita. Karena misalnya di pesaing kita itu mereka mendapatkan sesuatu yang lebih. Maksudnya misalnya hal-hal yang dasar yang sebuah restoran harus miliki, andai kata kita dia nggak punya, orang-orang sudah pasti nggak mau pilih kita. Karena apa? Karena di tempat lain misalnya pasti ada. Jadi karena banyaknya pilihan penyedia jasa, makanya kita harus bisa mungkin paling enggak basicnya, maksudnya hal-hal yang dasar. Misalnya kalau orang potong rambut itu harus ada apa, itu kita harus punya paling enggak. Atau restoran itu paling enggak tempatnya harus bersih, itu harus. Atau misalnya hotel paling enggak kan ada pilihan kamar yang misalnya kamar yang double bed atau yang single bed, itu paling enggak harus ada misalnya kayak gitu. Jadi supaya pelanggan tetap bisa datang ke kita walaupun banyak pesaingnya misalnya gitu. Atau lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa memberikan sesuatu yang unik yang nggak dipunyai sama pesaing, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya belum mampu, ya paling nggak apa basicnya harus bisa terpenuhi. Tuh, atau mungkin bersaing di harga itu juga bisa, kan tergantung strategi masing-masing perusahaan. Nah, karena banyaknya penyedia jasa itu tadi, toleransi pelanggan itu biasanya uh, lebih lebih sedikit, maksudnya bukan lebih sedikit, lebih kecil toleransinya. Kalau nggak punya sesuatu yang dasar, ya kita nggak akan ke situ.
nggak punya basic yang harus diberikan ke konsumen, konsumen nggak mungkin akan pilih kita, makanya toleransinya sangat jadi rendah. Loh, apa sih? Nah, loh, kok nggak ada satu gitu. Nah, ini loh. Mouse-nya ini sekali ngeklik kedobelan. Nah, yang ketiga itu ada self-perceived service role. Jadi, persepsi pelanggan dari sejauh mana pelanggan menggunakan pengaruhnya pada jasa yang diterima. Jadi, misalnya kalau dipotong rambut, misalnya kita pengen model yang seperti artis A. Tapi ternyata si apa namanya? Si yang motong misalnya kurang bisa jadi seperti yang kita mau, misalnya kayak gitu, itu juga bisa mempengaruhi toleransi kita. Kita maunya loh kayak gini kok, misalnya mbaknya motongnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi toleransi kita. Jadi semakin kita bisa memberikan inputan kepada perusahaan jasa, itu biasanya toleransinya semakin oke. Tapi kalau misalnya nggak bisa, orang kan jadinya nggak pengen ke situ. Ayo, masa kita misalnya datang mau potong rambut, Pak, saya minta tolong dipotong dong. Misalnya saya maunya rambutnya cuma dipotong 1 cm, tapi ternyata dipotong 5 cm. Kira-kira orangnya marah apa enggak? Atau malah dipotong gundul? Nah, ya makanya. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap adequate service. Oke. Terus bad mood langsung. Nyesel ya. Jadi langsung pakai wig. Ini tak ganti rugi. Tolong dipasangkan wig. Terus habis gitu ada yang terakhir itu adalah situational factor. Kenapa Syahrini bad mood? Di sini adalah kondisi kinerja jasa yang dilihat pelanggan sebagai hal-hal di luar kendali penyedia jasa. Misalnya di dekat restoran itu sedang banjir. Nah, itu kan nggak bisa dikendalikan oleh penyedia jasa, toh. Itu juga akan mempengaruhi toleransi kita terhadap jasa yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini tolong diingat-ingat ya, faktor yang mempengaruhi adequate service apa, faktor yang mempengaruhi desired service apa. Oke, sekarang saya mau tanya, yang mempengaruhi desired service tadi apa aja? Oke, jadi ada 2 ya yang mempengaruhi desired service. Personal need sama lasting service intensifier. Terus, kalau yang mempengaruhi adequate service, apa?